Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bisnis plan kami yang bernama Coffee Stock. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Ibrahim, saya sendiri, Yovanda, Vicky Zakaria, Devaldi Sauta, dan Yuda Bagas Fatimura. Oke, next. Pertama saya akan menjelaskan tentang perusahaan ini ya. Apa itu Coffee Stock? Coffee Stock merupakan salah satu perusahaan yang didirikan untuk berjualan biji kopi. Perusahaan ini juga menyediakan website untuk transaksi online dan juga media sosial seperti Instagram. Coffee Stock melayani pembeli dari Indonesia atau bahkan bisa seluruh dunia, luar negeri. Dan untuk transaksi kami melayani nasabah maupun banyak. Next, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan ini ya. Kopi merupakan salah satu komoditas terbesar di dunia yang menjadi hal wajib untuk rakyat Indonesia, para pemuda khususnya, para mahasiswa. Tren tingkat perekonomian Indonesia yang semakin baik menjadikan daya beli masyarakat semakin meningkat. Sehingga masyarakat mulai beranjak mencoba meminum kopi di kedai-kedai kopi guna untuk bersosialisasi, mengerjakan tugas, ataupun meeting pekerjaan. Sudah banyak sekali kedai kopi didirikan khususnya di Jogja ya. Banyak pula kedai kopi yang telah tutup karena salah satu faktornya adalah biaya pembelian biji kopi dari supplier yang mematok harga mahal. Jadi perusahaan ini menyediakan biji kopi dengan mematok harga yang relatif lebih murah untuk menjadi supplier bagi kedai-kedai kopi di Jogja. Oke, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari Coffee Stock. Coffee Stock yaitu dapat menjadikan sebagai penyetop utama di kedai-kedai kopi itu maupun di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang kedua, misinya yaitu membuka cabang di beberapa daerah, ya, kecil-kecilan nggak apa-apa lah, dan merawat biji kopi yang berkualitas secara teliti, konsisten dan maksimal agar kita tuh punya pelanggan tetap. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Direkturnya yaitu Ibrahim, keuangannya saya sendiri, marketing ada Devaldi, operasional ada Yuda Bagas, dan untuk IT ada Yovanda. Selanjutnya, segmentasi dan target pasar. Segmentasi. Pertama, dalam segmentasi geografis Coffee Stock ditunjukkan untuk semua wilayah Indonesia, bahkan luar negeri. Jadi harapan kami penjualan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan kalau bisa juga sampai di luar negeri. Kedua, dalam segmentasi demografis Coffee Stock menargetkan untuk semua kalangan masyarakat yang ingin menikmati kopi dan kedai-kedai kopi untuk stok kopi mereka. Ketiga, dalam segmentasi psikologis Coffee Stock ditunjukkan untuk semua orang karena kita tahu kopi dapat diminum untuk semua kalangan. Target pasar. Melihat Coffee Stock memiliki pasaran yang sangat luas dan permintaan kebutuhan pasar komoditas, maka kami menargetkan penjualan produk kopi kami di bulan-bulan awal sebanyak 50 kg.
yang terdiri dari beberapa macam varietas kopi dan cara pengolahan kopinya. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan sosial media dan website yang sedang kami buat. Alasan kami menggunakan keduanya adalah di era modern ini memasarkan produk lewat sosial media ataupun website dapat memaksimalkan penjualan dan praktis dalam penggunaannya. Adapun fitur yang kami gunakan untuk memasarkan produk adalah menggunakan jasa paid promote dan ad di Instagram serta membuatkan website untuk coffee stock. Sehingga kami berharap dengan menggunakan fitur tersebut brand kami bisa lebih dikenal dan membuat penjualan kami lebih maksimal lagi. Dari kedua fitur tersebut kami dapat melakukan pengembangan dengan melakukan analisis data dari para pembeli yang sebelumnya, sehingga kami bisa melakukan strategi pemasaran selanjutnya. Yang selanjutnya adalah analisis pesaing. Dalam hal ini kami akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan pesaing. Dari segi keunggulan pesaing, para kompetitor ini menjual kopi yang sama dengan harga yang sudah melalui proses pertimbangan harga pasar dan nama kompetitor yang sudah lebih terkenal di kalangan masyarakat. Tentu keunggulan ini membuat kita harus bekerja lebih keras lagi dalam mendapatkan nama dan kepercayaan dari masyarakat dan dalam menaikkan nama brand menjadi terkenal. Dalam hal ini kami memprioritaskan pelayanan kami kepada calon pembeli ataupun para pelanggan tetap. Lalu kelemahan pesaing adalah pelayanan yang kurang dan jenis biji kopi yang dijual itu terbatas, monoton atau sedikit pilihan. Tentu hal ini membuat customer tidak nyaman dalam melakukan transaksi jika customer bingung dan ingin mengetahui detail produk dari yang ingin dibeli itu, serta para customer akan merasa kecewa dan tidak puas dengan keterbatasan dalam pilihan jenis biji kopi. Selanjutnya adalah analisa produksi atau proses produksi. Pertama, administrator. Administrator merupakan orang yang berhubungan langsung dengan customer melalui sosial media dan website kami. Admin di sini bertugas untuk cek dan memantau web setiap harinya. Saat customer bertanya mengenai biji kopi atau customer melakukan pembelian pada web, admin akan merespon pesanan maupun chat tersebut. Kedua adalah produksi. Bagian produksi di sini merupakan bagian yang mengerjakan pembuatan biji kopi yang siap jual dan perawatan biji kopi yang dilakukan di perusahaan kami mulai dari mengecek biji kopi secara rutin, membersihkan tempat penyimpanan, dan kegiatan lainnya. Untuk kapasitas produksi yang akan kami buat adalah 50 kg per bulan yang siap jual. Ketiga, unit promosi. Unit promosi merupakan unit yang bekerja pada bagian mempromosikan biji kopi agar cepat laku dan menempatkan laba. Unit promosi ini dapat melakukan promosi melalui akun media sosial dan website. Keempat, packaging. Pada packaging bertugas untuk melakukan pemesanan biji kopi yang akan dikirim pada customer. Untuk analisa produksinya, pertama kami mulai dari produksi, marketing, customer, admin, packaging, jasa pengiriman, customer. Jadi produksi kita memproduksi produk kami, kedua marketing untuk pemasaran, penjualan, ketiga customer memesan, keempat admin merespon customer, selanjutnya kita memesan pemesanan dari customer, lalu pengiriman kepada customer, dan terakhir customer menerima pesanan tersebut.